makanan melalui selang nasogastrik atau yang dikenal dengan NGT. Semua orang menyenangi makan dan minum kecuali jika orang-orang yang mengalami gangguan tertentu, sehingga hal ini membuat mereka merasa tidak enak jika diberi makan atau sekedar diberi minum. Namun, ada juga sebagian dari mereka yang senang atau bisa makan dan minum dengan baik. Keadaan fisiknya yang tidak memungkinkan atau sulit melakukan secara mandiri. Nah, hal ini juga terjadi karena keadaan fisik mereka atau adanya gangguan pada sistem menelan. Kemudian memberikan makan dan minum pada pasien-pasien yang mengalami gangguan-gangguan tertentu juga bisa dibantu oleh perawat, keluarga, atau kombinasi antara perawat dan keluarga. Individu yang sakit membutuhkan lebih banyak makanan daripada orang yang sehat dalam upaya untuk penyembuhan dan pemulihan. Dalam pemulihan, pasien membutuhkan nutrisi yang baik dan banyak. Pasien yang tidak bisa makan makanan yang dibutuhkan tubuh, pasien dapat dibantu dengan menggunakan NGT. Pengertian dari pemberian makanan melalui selang nasogastrik atau NGT adalah memberikan makanan dalam bentuk cair dan minuman melalui selang atau pipa NGT kepada klien yang tidak mampu makan secara normal. Tujuannya adalah untuk memenuhi, memperbaiki, dan mempertahankan kebutuhan nutrisi klien yang tidak mampu makan dan minum secara normal. Kemudian indikasinya pasti pasien yang mengalami gangguan pencernaan, tepatnya itu gangguan pada refleks menelan. Kontraindikasinya adalah pasien yang memungkinkan untuk diberikan makanan atau minuman atau pemberian nutrisinya bisa dilakukan secara per oral. Kemudian prinsip dalam pemberian makanan melalui nasogastrik: bersih, makanan yang dapat diberikan dan makanan cair. Sebelum dan sesudah makan dianjurkan untuk memberikan air hangat. Pastikan tidak ada udara yang masuk ke dalam selang. Pastikan selang dalam keadaan tertutup selama tidak diberi makan. Prosedur pemberian nutrisi melalui NGT yang pertama, fase prainteraksi. Nah, yang di sini dilakukan adalah verifikasi dasar. Kita membuka berkas rekam medis, pastikan nama pasiennya, nama lengkap, kemudian tanggal lahir, di ruangan mana, kemudian apakah pasien yang akan kita berikan pemberian makan melalui nutrisi tepat, dan kita harus melihat berapa jumlah makanan yang akan diberikan. Kemudian persiapan alat, sarung tangan, spuit 10, 20, atau 50, ini tinggal dipilih sesuai dengan pemberiannya. Kemudian bengkok, stetoskop, pengalas atau perlak, tisu, makanan cair sesuai dengan diet, dan air minum dalam gelas. Bila ada obat, berarti obat tersebut harus dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian baki untuk membawa peralatan-peralatan tersebut. Kemudian fase orientasi, memberikan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan tindakan, menjelaskan langkah prosedur, menanyakan kesiapan pasien. Maksudnya di sini adalah, selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Suster Nerly yang berjaga dari pukul 7 sampai pukul 14.00. Di sini saya akan membantu Bapak untuk pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Pemberian makan dan minum ini nanti akan dilakukan melalui selang. Posisi Bapak nanti setengah duduk. Kemudian apakah Bapak bersedia? Kita tunggu sampai klien mengatakan sedia. Kemudian fase selanjutnya adalah fase kerja, mencuci tangan, kemudian privasi dengan menutup pintu atau tirai, mengatur posisi pasien dengan semi-volar atau volar. Jika tidak ada kontraindikasi, baru memakai sarung tangan, memasang pengalas di dada, kemudian memastikan letak NGT dengan cara aspirasi isi lambung dengan menggunakan spuit tadi. Selanjutnya, klem ujung NGT atau tekuk selang dan hubungkan spuit dengan NGT, baru lanjutkan lagi dengan aspirasi. Kemudian isi spuit dengan air putih hangat. Nah, setelah itu isi spuit dengan makanan dan masukkan secara perlahan sampai dengan jumlah yang telah ditentukan. Kemudian bilas NGT dengan air minum sampai bersih. Setelah itu
klem selang NGT atau tutup ujung NGT, baru melepaskan sarung tangan. Nah, setelah itu fase terminasi, merapikan pasien, melakukan evaluasi, kita lihat reaksi pasiennya, kemudian menyampaikan rencana tindak lanjut. Baik Bapak Ibu, saya akan melakukan observasi kembali misalnya sekitar 10 menit, kemudian setelah itu kita berpamitan, terima kasih untuk kerjasamanya, saya akan kembali ke ruang nurse station. Setelah itu kita membereskan alat, kemudian mencuci tangan. Penampilan di sini adalah ketenagaan, maksudnya perawat dalam melaksanakan aktivitas itu harus sesuai ya, sesuai dengan profesinya atau sesuai dengan selanjutnya adalah penampilan ketenagaan dilakukan oleh seorang perawat, kemudian melakukan komunikasi terapeutik, kemudian perawat harus teliti, kemudian menjaga keamanan pasien dan menjaga keamanan diri sendiri. Baik, cukup sekian video berikut. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.